Aduh, ini emang beban hidup banyak banget kayaknya ya. Beban saya udah bawa tas, bawa koper. Halo pemirsa hidup sehat. Tunggu. Kenapa? Emang nggak capek kayak gitu tuh? Kenapa emangnya? Enggak, ini kanan gini, kiri gini, belum lagi kamu megang handphone. Iya, emang lumayan ya. Memang nih Hidup sebelah lu sini kayaknya emang. ribet banget ya. Oh iya, memang hidup saya memang ribet, Pak. Nah, makanya nih emang sekarang udah mulai agak-agak nyeri bahu sih memang, Kak. Nah, makanya nih sekarang sudah ada Dokter Ziki, spesialis saraf. Hai, dokter. Halo, Dok. Kita bakal bahas apa nih, Kak? Nah, kita akan membahas bagaimana membawa beban hidup. Bukan beban hidup ya. Bagaimana kita membawa cara yang baik untuk membawa tas supaya tidak sakit di bagian bahu. Tapi kita lihat dulu liputan berikut ini. Tas merupakan salah satu benda yang selalu dibawa kemanapun Anda pergi. Iya kan pemirsa? Ke sekolah, ke kantor, ke rumah teman, jalan-jalan ke mall, hingga berbelanja ke pasar pun pasti membawa tas. Ada bermacam-macam bentuk, jenis, dan fungsi tas, seperti tas ransel, tas lempang, tas jinjing, serta tas pundak. Nah, berbeda jenis tas, berbeda pula cara pemakaiannya. Selain berfungsi membawa barang atau keperluan sehari-hari, tas juga berfungsi sebagai pelengkap penampilan. Iya, meski sering kita gunakan, kira-kira kalian tahu nggak sih bagaimana cara memakai tas yang benar? Nah, kira-kira cara A atau cara B ya yang benar? Jika Anda ragu mana yang benar dan mana yang salah, lebih baik simak yuk jawaban dokter di studio berikut ini. Nah, itu dia tadi ada pilihan A dan B bagaimana cara membawa tas agar tidak nyeri bahu. Langsung kita tanyakan saja, Dok. Ini, Dok, A atau B? Udah pasti yang B dong. Udah pasti yang B. Yang B, jelas. Kita lihat B nih. Nah, kenapa, Dok, kira-kira ini yang B? Oke, Yang kita B lihat nih. itu karena kita memberikan beban sejajar atau seimbang kanan dan kiri. Oke. Jadi kalau kita pakai ransel itu harus dua-duanya, ya. Betul. Kalau cuma sebelah, otomatis dia akan membebani satu sisi bahu, yang sebelahnya enggak. Lama-lama akan terbeban dan terjadi kekakuan otot, perubahan bentuk, dan akhir-akhirnya menjadi nyeri. Oh gitu. Kayak gitu. Coba-coba kita Benar praktekin sekali. yuk, Dokter Rizal. Ini. Mau yang mana nih? Gimana? Oke. Nah, saya sih kadang gini ya, Dok ya. Ya. Memang sih paling banyak tuh mahasiswa gini kadang gini Iya, gitu. saya kan kelihatan kayak muda Sebenarnya kan, masih sebenarnya gaul kelihatan gitu. muda sih sebenarnya. Tapi gini, ada alasan kenapa, Lin. Kalau dulu saya Kenapa? gini supaya gampang gitu loh, ngeluarin sesuatu. Tapi ternyata ini sakit juga di bagian kanan nih. Betul juga Karena ya. beban semua ke kanan. Benar. Gitu loh. Karena Betul. mungkin itu yang bikin itu deh ya, kayak orang biasanya miring ke sini, miring kiri, miring kanan, gimana, Dok, kira-kira? Ya, bisa. Jadi kalau kita pakai dia sebelah seperti itu ya, emang yang pertama sih kelihatannya keren ya. Lebih muda gitu Stylish kan ya. gitu, Dok. Lebih stylish, cuman ujung-ujungnya lama-lama itu akan sakit. Jadi yang benar adalah, ini saya contohin ya. Ya. Ini kita pakai ransel itu harus kanan kiri ya, dua-duanya seperti ini Oh, langsung ya. kanan kiri. Tuh, kanan kiri. Terus nggak boleh kewer-kewer gini lah istilahnya ya. Kalau bisa di agak lebih naik. Dan mungkin talinya ditarik di-adjust ya. Lebih naik karena lebih nempel. Kalau kita lebih nempel ke badan, kita nggak kejengkang begitu kan. Karena kalau kita ke belakang seperti itu, otot kita akan mempertahankan tubuh sehingga lama-lama ototnya kaku dan akhirnya menjadi pegal dan bisa menyebabkan perubahan struktur tulang belakang kalau berlangsung lama. Oke, kira-kira berapa lama prosesnya sampai bisa menyebabkan Setiap kerusakan orang di tulang beda-beda belakang? ya. Setiap orang beda-beda, Dokter Rizal ya. Jadi ada yang memang struktur tulangnya bawaannya memang masih kuat atau dia sering olahraga mungkin nggak gampang terganggu. Tapi kalau memang struktur tulangnya atau memang bawaannya atau ada kebiasaan lainnya yang membuat dia terganggu, akan lebih cepat berubah strukturnya. Oh gitu. Kayak gitu. Nah ini banyak juga nih, Dok, pertanyaan nih, Dok. Kan tas nggak cuma backpack nih ya, Ya. Dok.
Kayak saya sekarang ya kan, biasanya kan cewek-cewek kan kalau misalnya mau kece kayak aku gitu, itu pakainya kayak gini ya dok ya, cara megang tasnya. Tapi sebenarnya ini gimana tuh dok efeknya untuk kesehatan? Pasti banyak yang mau tanya juga. Oke, kalau perempuan nih, kalau kita ngomong tas itu pasti banyaknya masalah di perempuan. Karena kenapa? Laki ya paling variasinya hanya ransel gitu ya. Cuman kalau misalnya perempuan, apalagi kalau perempuan kan tasnya isinya banyak tuh. Ada tisu basah, tisu kering segala macam ya. Nyambung soalnya ke supermarket. Benar. Kayaknya paling banyak nota biasanya. Betul, itu dia. Pokoknya betul. perabotan lenongnya banyak. Nah, Betul, otomatis betul. akan berat. Selain masalah berat juga, posisi perempuan itu untuk membawa tas juga sangat penting gitu. Jadi kalau Dokter Arin bawa tas kayak gini nih, sebenarnya kalau dalam jangka waktu lama nggak disarankan. Nggak disarankan. Jadi tas untuk perempuan makainya yang paling safe adalah kita pakainya di jinjing. Oh, di jinjing. Dipegang. Baik, di jinjing, guys. Dipegang. Oke. Karena kalau kita taruh begini, pasti mau nggak mau bahu kita akan naik. Iya, bener ya? Pasti. Oh iya, bener. Pasti akan naik. Ini berlangsung lama sama akhirnya memberikan beban yang mekanismenya sama seperti tadi Tapi pas kalau kena misalnya ransel. di jinjing, begini ya. Dia Dok, tertarik kan? disarankan nggak ganti-gantian tangannya? Boleh. Boleh. Ganti-gantian. Oke. Nah, gini dok. Itu kan tas yang Dokter Arin kan itu buat perempuan. Ya. Kalau selempang ini, biasanya kan kalau orang Selempang. ke Oke. gym atau laki-laki paling sering ya olahraga Iya. atau apa tuh. Aku juga sering kok, dok, olahraga nge-gym. Tapi tas Cewek kamu gitu juga pasti kalau olahraga ya. Oke. Tetap Tasnya nota. tetap gantengnya begini. Gitu. Nah, kalau kayak gini gimana dok? Sama, atau Dokter Rizal. dimiringin gini? Iya, Ya, disempak itu. bener-bener. Oke. heeh. Nih. Kalau Kira-kira kayak yang gini, bagus yang mana? sama aja Dokter Rizal. Sama-sama nggak bagus. Oh, sama-sama dalam nggak jangka waktu lama. bagus. Iya. Karena bebannya ke satu sisi. Satu sisi. Oh. Gitu ya. Jadi emang bagusnya hanya di ransel yang direkomendasikan, Atau di ransel jinjing. dan di jinjing. Ini fix talinya saya potong langsung. Iya. Fix. Gini ya berarti ya Gitu, yang bagus ya. ya. Tapi seandainya dalam kondisi tertentu gitu ya, kita harus menggunakan tas mau nggak mau selempang nih. Ya. Tapi jangan terlalu lama dan selempangnya jangan di bahu sini. Oke. Tapi digeser agak ke sambungan tulang sini nih. Oh, kesambung. Karena di sini tidak ada otot besar yang akan tidak menyebabkan pegel. Nanti boleh dicoba. Tapi jangan lama-lama tetap ya. Nanti dicoba ya. Dok, sama nanti ada pertanyaan juga nih dok. Masyarakat pasti mau nanya, kalau misalnya dia sudah punya skoliosis. Nah, itu gimana nih? Apa penggunaan tasnya seperti apa ya? Kita akan jawabnya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Kembali lagi di Hidup Sehat TV One. Nah, kali ini aku sudah membawa tasnya dengan menjinjing ya. Tadi gini ya. Kalau tadi kan begini, itu salah saudara-saudara. Postur kamu gimana kira-kira? Postur kamu sama. Kalau aku, postur aku miring loh. Postur aku juga miring kak, mungkin karena kebiasaan-kebiasaan yang Mungkin. sudah Kalau aku kan ini kidal ya. tuh. Aku karena kidal itu biasanya aku tuh miring ke kiri. Gitu. Dan itu bukan proses yang menurut aku ya, bukan proses yang tiba-tiba bisa kejadian. Itu kebiasaan kan dok ya, Dok, sebenarnya. ya? Jadi banyak gangguan kesehatan di masyarakat yang ternyata bukan karena kecelakaan, bukan karena penyakit yang aneh-aneh, tapi gara-gara kebiasaan yang dilakukan salah tapi dia nggak tahu dan dilakukan bertahun-tahun lama akhirnya menyebabkan gangguan kesehatan di kemudian harinya. Dan Salah satu untuk contohnya adalah merubahnya menulis. pun ya, lama ya. Untuk merubahnya pun ya perlu waktu karena kejadiannya ini berlangsung lama juga gitu. Oke, nah kembali lagi nih ke pertanyaan saya yang kemarin lagi yang tadi nih dok, yang tadi bahwa kalau misalnya sudah terlanjur misalnya skoliosis gitu, ada kelainan tulang belakang, Ya. itu gimana nih dok? Ya kalau skoliosis itu kan ada derajatnya ya, berapa derajat dia miringnya segala macam gitu ya. Kalau memang dia masih relatif ringan, ya intinya jangan makin dirusak dengan kebiasaan yang salah. Kita harus memperbaiki posturnya dengan benar, mulai dari cara duduk, cara berdiri, cara mengangkat beban, ya seperti itu. Bahkan untuk tidur pun ada caranya seperti itu kan ya. Tapi kalau memang ternyata skoliosisnya sudah cukup miring gitu ya, derajatnya cukup tinggi, ya ada baiknya mungkin dikonsultasikan ke dokter spesialis tulang dan mungkin bisa dilakukan pemasangan kayak brace gitu ya. Jadi membuat kayak korset gitu tulangnya ya, Dok, lebih stabil, lebih steady Fisioterapi gitu. pun membantu ya dok ya? untuk- Fisioterapi pun membantu ya. Fisioterapi membantu olahraga-olahraga tertentu seperti berenang itu juga sangat baik juga untuk tulang belakang. Iya, karena saya juga pernah sempat baca tuh dok, kalau misalnya udah sampai miring yang derajatnya lebih dari 20, bahkan kita sampai susah untuk bernafas gitu ya dok ya? Iya, karena akan menyebabkan sakit banget dan otot-otot yang buat nafas juga tertekan biasanya. Nah dok, kira-kira ada tips ya, tips dan pesan khusus nih buat pemirsa Hidup Sehat. Oke,
Jadi yang namanya untuk sakit di badan kita, terutama di bahu dan sekitarnya, itu sering terjadi bukan karena gangguan yang aneh-aneh, tapi murni karena gangguan kebiasaan yang salah, tapi dilakukan terus-menerus gitu ya. Jadi untuk pemirsa, memang kalau untuk mau melakukan angkat beban, misalnya tas, jangan mengangkat beban yang mengakibatkan beban kesehatan di kemudian hari. Wow, jangan angkat beban. Oh, jangan angkat beban, karena beban hidup udah berat, Beb, ya kan? Makasih dong. Oke. Terima kasih dong. Nah, kita akan ngebahas tentang asam Jawa. Kamu suka nggak? Tuh, ya kan aku orang Jawa tapi aku nggak asam. Ya, tapi bukan karena asamnya nih. Kita akan ngebahas tentang khasiatnya. Yes, sesaat lagi hanya di Hidup Sehat TV One. Kita lihat liputannya.